Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru, di bulan yang baru ini. Dan kita mau sama-sama terus mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan pasti digenapi bagi Bapak Ibu yang percaya. Yang bersyukur sama kasihnya Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan dong lebih dahsyat lagi. Buat Bapak kita yang setia, Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bersyukur buat minggu yang baru ini, bersyukur buat bulan yang baru ini Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Pujilah namamu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kuasai tempat ini, kuasai tubuh jiwa, roh pikiran setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur setiap umatmu. Layakkan setiap kami untuk menyembahmu, memujimu di dalam roh dan kebenaran. Apapun pergumulan kami mau terus berharap sama Tuhan. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap umatmu. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami doa pakai gembala kami, Pendeta Darniati Paria, jadi sayang Tuhan menangkan jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami doa buat Natal Tiberias 2025 Sabtu 6 Desember, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta diberkati penuh kemuliaan. Biar agar setiap jemaatmu yang hadir, lautan manusia berjubahkan kekudusan, berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di siang hari ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang mengubahkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Sebab dialah pengharapan, dia Bapa kita yang setia, menopang setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Angkat tangan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan, Kaulah harapan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa pengagungan-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, jangan, sebab Engkaulah harapan, Kaulah harapan. Dengan segenap hati kita nyatakan pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Ini ucapan syukur setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus, pengharapan setiap kita. Haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau berharap sama kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah berubah. Kaulah Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu sama-sama pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, pertolongan kami datang, pertolonganku datang. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Jangan lepaskan, Kaulah. Amin. Kita bangkit berdiri lebih lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari berseru, berharap Dia hadir dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Oh, peganglah tangan, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai. Angkat kedua tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Bapak Ibu dan saya. Sejenak bawa doa pengagungan Bapak Ibu di minggu yang baru, di bulan yang baru ini. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Dia hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan ya. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan ya. Yuk sama-sama lebih lagi. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kita beri tepuk tangan pengagungan sorak-sorai bagi Yesus Kristus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Amin. Ada Yesus. Boleh lebih tinggi lagi kita kasih tepuk tangan kemuliaan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Tetap percaya. Percayalah Tuhan yang bela. Sampai selamanya ini doa kami Tuhan. Percayalah Tuhan yang bela. Yang percaya Tuhan pasti bela. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala syukur, segala pengagungan kami kembalikan bagi Tuhan Yesus yang membela setiap kami, yang berjalan di depan kami, yang mengasihi kami lebih dulu, memberikan tubuh dan darah-Mu agar setiap kami hari ini di tengah pergumulan kami, di tengah masalah kami ingat kasih Tuhan. Ketika kami ingat kasih Tuhan, kami ingat kebaikan Tuhan nyata buat setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan yang semakin ditinggikan, Tuhan yang terus dipermuliakan dalam segala musim kehidupan kami, segala pujian pengagungan kami kembalikan bagi satu pribadi yang layak terima kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. One, two,
saudara buka tanganmu. Satu suara, kita naikkan pujian ini sama-sama siang hari ini. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau, haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama di awal bulan ini sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Allah kita Tuhan Yesus namanya yang memberkati sepanjang bulan yang baru. Haleluya. Ku tak pandang dari suku mana. Katakan sama-sama saudara. Berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kananmu, boleh katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Tuhan senantiasa memberkati setiap kita, amin. Apapun yang terjadi, mari terus percaya. Ada Tuhan Yesus yang dahsyat memberkati setiap kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengar setiap seruan kami Tuhan. And one, two, three, go. Katakan sama-sama saudara. Di dalam Yesus aku percaya sepanjang bulan ini berkat-Mu terjadi Tuhan. Oh haleluya. Semua katakan, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, come on. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Jangan takut, jangan ragu, kita punya Tuhan Yesus, boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, sebab kenyataan kuasanya dinyatakan bagi kita orang percaya, haleluya. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Tuhan Yesus. Seterangnya mentari. Katakan sama-sama, namun Tuhan yang terindah. Namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang setiap kami. Walau badai menghadang
gereja Tuhan. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Terima kasih Tuhan, bahwa kami melihat masa depan setiap kami. Walau badai menghadap, walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun Tuhan kita setia itu. Namun Kau kan setia menjagaku Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kembali katakan, sungguh nyata kasih-Mu, amin, di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Ayo percaya sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan nyata buat setiap kita, amin. Haleluya, haleluya saudara. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita percaya dalam pujian kita bahwa Tuhan nyata memberkati dan juga boleh membimbing setiap kita. Masuk bulan yang baru, Tuhan sediakan yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Dan puji Tuhan saudara, kita boleh mengucap syukur pada siang hari ini. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan, kita boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Dan terlebih dahulu, kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Pernikahan adalah sesuatu hal yang kompleks. Kita menjalankan pernikahan berdasarkan panduan. Panduannya adalah Alkitab untuk kita menjalankan pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernikahan yang baik harus seturut dan sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau libatkan Tuhan Yesus. Jikalau kita mencintai pasangan kita, maka otomatis kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk campur tangan dalam hubungan suami istri itu. Suami istri harus mengutamakan pasangannya. Mengutamakan pasangan, maka kita berbicara tentang kasih. Dan juga di sini artinya mau berkorban, yaitu berkorban dengan ketulusan. Dan sama seperti Yesus Kristus, karena itu kita harus mengundang sang empunya cinta kasih itu turut dalam hubungan suami dan istri. Suami istri yang disatukan Tuhan harus memiliki satu iman, satu visi, dan juga menjadi satu emosional, spiritual, intelektual, finansial, jadi satu. Artinya saling melengkapi dan menguatkan. Pernikahan yang sehat tidak saling menutupi dan tidak ada rahasia antara pasangan, akan tetapi harus saling menerima kelebihan dan kelemahan, kekurangan pasangan di dalam Tuhan Yesus. Suami itu
mengasihi istri dengan kasih Bapa seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, istri taat dan patuh kepada suami bahkan seperti kepada Tuhan. Dan kita sebagai istri, kita memenangkan suami kita bukan dengan perkataan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan atau kelakuan kita. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saat ini saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nanti Pariaji buat setiap jemaat Tiberias yang beribadah di siang hari ini dengan tema yaitu merencanakan hidup kita dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Pertama pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka. Diberkati dalam segala usaha dan juga pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi. Bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, apa saja yang harus kita lakukan dalam merencanakan hidup kita dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, andalkan Tuhan Yesus dalam perencanaan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan Yesus selalu mengetahui yang terbaik untuk kita. Sebagai manusia, pemikiran dan juga pandangan kita terbatas. Apa yang kita anggap baik belum tentu benar-benar baik untuk kita. Namun Tuhan yang Maha Tahu melihat segala sesuatu, termasuk masa depan kita. Apa yang Dia rancangkan bagi kita selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Yang kedua, andalkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Zakaria 4 ayat 6. Kita tidak dapat berjalan sesuai rencana Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan memampukan kita menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus membimbing dan membangun persekutuan dengan kita, mengajar, mengisi, berdoa untuk kita dan menaungi kita. Jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, maka upaya kita akan sia-sia. Yang ketiga, senantiasa minta hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 13 hingga 18 dan juga dalam Yakobus 3 ayat 17. Kita manusia sangat membutuhkan hikmat. Hikmat adalah mempunyai pengertian, mempunyai kebijaksanaan. Hikmat Tuhan jauh lebih penting daripada hikmat manusia. Ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan bahagia. Dan yang keempat, minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Mazmur 28 ayat 7 dan juga di Yesaya 41 ayat 10. Dalam hidup ini tentu kita pernah mengalami saat-saat di mana kita lelah dan jenuh. Sekuat apapun fisik seseorang, bila kekuatannya tidak di dalam Tuhan Yesus, maka kekuatannya dapat terkuras habis. Akibatnya kita jadi pribadi yang lemah dan cepat menyerah. Untuk itu tetaplah melekat kepada Tuhan Yesus, sebab hanya di dalam Tuhan Yesus kita menjadi kuat. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala saudara. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan.
yang boleh tersampaikan melalui suara gembala yang kita boleh dengar di siang sore hari ini. Mari sama-sama jemaat Tiberias, angkat kedua tanganmu, kita menyembah Tuhan sama-sama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi. Mari bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tiberias. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan siang sore hari ini. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Mari bersama-sama katakan, oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kasih perlindungan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Maka siang hari ini ya Tuhan, kembali kami mau duduk dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami yakin, kami percaya ada berkat di balik ibadah yang sejati. Kami percaya di bulan yang baru pasti ada berkat Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Lambaikan tangan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, pulang bawa berkat. Amin. Kita percaya pulang dari tempat ini bawa berkat, sukacita sempurna. Saya doa bulan Oktober ada berkat yang berkelimpahan luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya suara saya tidak bisa keluar semua, seperti ada yang terhambat. Tapi saya doa siapapun yang hadir hari ini, kalau Roh Kudus sudah bekerja, maka pasti ada berkat yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita saudara, yang terambil dari Wahyu. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat 17. Wahyu 2 ayat 12 sampai ayat 17. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa, sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Haleluya, tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat. Pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa judul perikopnya? Apa? Kepada jemaat di mana? Sama-sama bilang Pergamus. Kalau 2 minggu lalu kita sudah ngomongin jemaat pertama, yaitu apa? Jemaat di Efesus. Minggu lalu kita sudah bicara tentang jemaat di mana? Smyrna. Hari ini kita bicara mengenai jemaat di Pergamus. Saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13. Kita berganti-gantian ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara 13 ya.
Saudara ingat-ingat kata nama Antipas itu, nanti saya akan bahas ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan apa? Persembahan berhala dan berbuat zina. 15, ya demikian. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. 17, ya. Siapa yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Slide boleh. Tema khotbah saya, kita masuk dalam gereja akhir zaman. Bagian 3 kita bicara tentang sebuah jemaat yang namanya Pergamus. Namanya apa? Saudara, Pergamus ini agak sedikit unik kotanya. Kalau saudara buka di Google Maps aja, saudara cari nama kota Pergamon. Itu bahasa modernnya. Adanya di Turki. Dan pada saat itu saudara, Pergamus itu adalah kota yang merupakan kota dengan tingkat pendidikan tertinggi. Makanya ada perpustakaan besar di sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi di sana? Karena semakin banyaknya budaya di situ, gereja pada saat itu sudah mulai tercampur, gereja mulai kompromi dengan dunia. Slide boleh penjelasan berikutnya. Lihat ini. Jemaat tidak meninggalkan iman, tapi mulai berkompromi dengan ajaran palsu. Kenapa? Karena di kota Pergamus itu ada 3 penyembahan utama. Yang pertama penyembahan terhadap Zeus. Pernah dengar nama Zeus? Yang kedua penyembahan kepada Dewi Athena. Yang ketiga yaitu penyembahan kepada Asklepios. Ini dewa kesembuhan. Jadi ada banyak orang sering datang ke kota Pergamus, dia doa sama Asklepios, nanti Asklepios kasih pewahyuan bagaimana cara mereka bisa sembuh. Ya, ini ajaran-ajaran budaya sekitar. Coba lihat 2 nama ini. Siapa? Nikolas dan sampingnya Bileam. Lihat dulu semua ke depan biar paham. Saudara, gereja harus berhadapan dengan budaya sekitar. Tiba-tiba ada 2 orang dalam gereja. Salah satunya namanya Nikolaus. Dia itu berusaha supaya gereja buka pintu dan mulai mencampurkan budaya-budaya sesat dalam gereja. Maka mundur 1 slide. Tema khotbah saya pada pagi siang hari ini adalah bahaya kompromi dengan dunia. Lambaikan tangan sama-sama bilang bahaya, bilang. Iya saudara. Kadang-kadang ada banyak sekarang ini gereja dipaksa harus berkompromi dengan dunia. Tapi bagi saya jauh lebih penting gereja harus sesuai firman Tuhan. Walaupun ditolak dunia nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau di Indonesia mungkin belum terlalu kelihatan. Saudara sadar nggak? Di luar sana gereja seperti dipaksa harus menerima LG. Itu dia. Nanggap maksud saya? Kita tidak boleh kompromi dengan dunia. Maka ini akan menjadi pembahasan kita. Uniknya gereja di Pergamus itu saudara adalah gereja yang tidak berkurang secara kuantitas. Jumlah jemaatnya stabil, tetapi di dalamnya ternyata bukan lagi mengajarkan tentang Alkitab. Ini yang saya bilang bahayanya kompromi dengan dunia. Sekali lagi lambaikan tangan sama-sama bilang bahaya. Maka hari ini kita langsung saja belajar tentang apa yang terjadi di kota Pergamus dan 3 pelajaran bagi setiap kita. Sekali lagi yang siap belajar katakan amin. Langsung saja Pak, ayat 13 silakan. Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam. Iya? Yaitu di sana, di tempat tata iblis. Stop. Tuhan bilang kepada jemaat di Pergamus, kota Pergamus itu tempatnya tahta iblis. Ya, saking parahnya pengajaran di situ. Lanjut Pak. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Iya. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Stop, lihat dulu semua ke depan. Ada saksi Tuhan, namanya siapa? Antipas. Antipas itu adalah salah seorang jemaat gereja
yang secara frontal menolak ajaran-ajaran palsu masuk gereja. Saudara tahu apa yang terjadi? Sama warga Pergamus, Antipas dibunuh di depan umum. Bukankah cerita ini relevan dengan sekarang-sekarang ini? Orang-orang yang menyuarakan kebenaran kadang-kadang nyawanya terancam. Bahkan di Amerika ada orang yang menyuarakan penolakan terhadap LGBT pada akhirnya ditembak di depan umum. Maka saya bilang, kalau yang itu sudah terjadi, maka tanda-tandanya sebentar lagi. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, siap-siap, bilang. Ya. Saya percaya bahwa memang tanda-tandanya makin nyata. Tapi hari ini kita akan belajar 3 hal. Sekali lagi Pak, ayat yang ke-12 tadi. Maaf, 13. Aku tahu di mana engkau diam, Ya. yaitu di sana, di tempat tata iblis. Dan Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. stop sampai di situ. Lanjut slide. Yang pertama, pelajaran bagi kita adalah pertahankan iman di tengah tekanan dunia. Pelajaran pertamanya apa? Di tengah apa? Di tengah tekanan dunia. Maka saudara, apapun yang terjadi, jangan pernah tukar imanmu dengan apapun yang dunia tawarkan. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah tukar Yesus demi apapun. Maka saya suka lagu agak lama. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai. Ya, stop, jangan dilanjutkan. Cukup sampai di situ. Maka saya doa siapapun saudara yang hadir hari ini tetap iring Tuhan sampai selama-lamanya. Karena kita percaya kalau kita iring Tuhan sampai selama-lamanya, maka selalu ada damai, berkat dan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, coklat itu enak gak? Yakin? Kalau dikasih coklat mau gak? Tapi kapan saudara akan menolak coklat? Kalau titik-titik. Sakit gigi. Good, apa lagi? Saya akan menolak coklat kalau pilihannya coklat, 1 kilo coklat atau 1 kilo emas. Ya kan? Berarti coklat kelihatan enak, betul? Tetapi ada yang lebih berharga, apa? 1 kilo emas. Tapi kalau saudara kasih pilihan ke anak-anak, pilih coklat atau emas, anak-anak pilih apa? Kenapa pilih coklat? Kelihatannya enak. Sama-sama bilang kelihatannya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti berapa harga emas. Mudah-mudahan saudara nangkep. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang tergoda sama coklat. Kenapa? Karena kelihatannya enak. Sampai-sampai dia tinggalkan emas. Kenapa? Karena dia nggak ngerti seberapa berharganya emas. Tetapi ini yang saya mau bilang, bukankah Yesus jauh lebih berharga daripada emas dan permata? Maka saudara, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, setia sampai akhir. Iya saudara, saya doa setiap saudara yang hadir sore hari ini, sampai nafas kita yang terakhir nanti, kita akan tetap setia. Sampai satu saat nanti bunyi sangkakala Allah itu berbunyi, namamu dipanggil, kita semua ada jadi warga kerajaan sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Contoh, saudara, ada satu orang yang dulu dipaksa untuk menyembah raja. Pilihannya kalau tidak nyembah raja, maka dimasukkan ke goa singa. Namanya adalah Daniel. Pak Daniel. Daniel 6 ayat 11. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Stop sampai di situ. Saudara, Daniel ini punya andil, dia pernah membantu raja sebelumnya. Artinya dia punya koneksi. Tapi ketika dia disuruh menyembah raja, dia tolak. Dan ketika peraturan itu dibuat, apa yang dilakukan Daniel? Dia pergi kemana? Kemana tadi Pak? Ke rumahnya. Ke rumahnya. Harusnya Daniel pergi ke istana raja. Dia kontak backingannya dia. Begitu kan? Daniel enggak.
Dia tetap pergi ke rumahnya. Ngapain Pak? Silakan lanjut. Dalam kamar atasnya Ya. ada tikap-tikap yang terbuka ke arah Yerusalem. Yap. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini yang saya mau katakan kepada setiap saudara. Tetap beriman sama Tuhan. Semakin besar masalahmu, semakin kencang doamu. Yang setuju katakan amin. Iya saudara, jangan pernah mau tinggalkan Yesus demi apapun. Jangan pernah mau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ulang sama-sama. Sekali Yesus, jangan pernah mau. Ya, kenapa? Karena yang namanya coklat enaknya sementara, tapi bikin sakit gigi. Mudah-mudahan saudara paham apa yang saya maksud. Amin. Makanya saudara jangan pernah mau tinggalkan Yesus. Kadang-kadang saya agak sedikit kesel, agak sedikit khawatir. Ada banyak orang-orang yang waktu sekolah minggu rajinnya minta ampun. Namanya Petrus, namanya Andreas. Sekarang ini hanya gara-gara kecewa dia tinggalkan Yesus. Kenapa kamu tinggalkan gereja? Habis setiap kali saya gereja, masuk ke gereja, ada banyak orang yang menyakiti. Jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Jangan jago buat alasan. Ada orang-orang, saya nggak mau gereja lagi. Kenapa? Setiap kali saya masuk gereja, ada orang buang muka. Kan sering saya bilang, kalau ada orang buang muka, cuekin aja. Ya. Tapi pendeta, setiap kali saya ketemu sama dia, dia buang muka, terus buang muka. Cuekin aja. Tapi Pak, setiap kali dia buang muka gimana? Kalau dia buang muka lagi, nanti di depan Anda, pas dia buang muka apa? Pungut mukanya, kembalikan ke dia. Ya. Jangan gampang sakit hati. Orang Kristen tidak boleh tukar imannya. Lompat ke slide kutipan. Saudara, jangan ukur imanmu dari seberapa banyak dukungan. Karena ada momen nanti di mana engkau akan berjalan sendirian iring Yesus. Ada momen di mana orang-orang yang engkau pikir mendukungmu akan meninggalkanmu ketika engkau iring Yesus. Tetapi ukurlah imanmu dari seberapa kuat kamu berdiri ketika sendirian. Karena setia kepada Kristus bukan sekedar kata, tapi keputusan untuk tetap berdiri ketika dunia berlutut pada dosa. Orang boleh berlutut pada dosa, kita tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada momen Pak Bu, ada momen di mana engkau akan berjalan sendirian ketika iring Yesus. Karena percaya Tuhan itu gratis. Sama-sama bilang, percaya Tuhan itu. Tapi untuk iring Yesus, kadang-kadang ada banyak hal yang harus kita korbankan. Ya. Tetapi jangan pernah mau tinggalkan Yesus demi apapun. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Maka saya sering bercanda kalau saudara sering dengar ilustrasi ini. Bapak Ibu pernah ketemu sama orang gila? Pernah? Pernah? Yakin? Saya sering bilang begini ya. Kalau iman kekristenanmu belum sampai dibilang gila, jangan-jangan iman kekristenan kita biasa-biasa aja. Tapi kalau sampai dibilang, wih gila, itu baru mantap. Kenapa saudara tahu orang di luar sana itu gila? Taunya dari mana? Saudara bisa lihat ada orang gila, tahu dari mana dia gila? Ya? Bajunya kotor, apalagi? Ketawa-ketawa, apalagi? Ketawa-ketawa sendiri, apalagi? Kotor, apalagi? Rambutnya acak-acakan, begitu kan? Kenapa kita sebut dia gila? Karena beda dengan yang lain. Sekarang saya ganti ceritanya. Apa yang terjadi kalau seluruh dunia ini rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, ketawa-ketawa sendiri, ngomong sendiri, cuma Anda yang rambutnya rapi, bajunya rapi, cuma Anda yang ketawa kalau ada yang lucu. Saya mau tanya, yang gila siapa? Yang beda sendiri. Kalau dunia itu mengajarkan bahwa ya sudahlah, yang namanya markup itu biasa, ya sudahlah, yang namanya dosa itu biasa. Tetapi engkau tetap bertahan dalam imanmu sampai dibilang orang gila kamu melewatkan kesempatan. Enggak apa-apa.
Yang penting kita sadar bahwa hidup orang Kristen diciptakan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi kita diciptakan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau sudah berkenan di hadapan Tuhan, percayalah yang terbaik dari sorga menjadi milik bagian setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, Pak silakan ayatnya yang ke-14. Ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, Ya. supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Terus. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Oke, berarti ada dua pengajar sesat di situ. Yang pertama ajaran apa? Bileam. Yang kedua ajaran apa? Nikolaus. Makanya saudara, Nikolaus itu tadinya adalah orang gereja. Coba perhatikan, tolong katakan amin kalau saudara setuju. Oke, katakan amin kalau saudara setuju. Tuhan Yesus baik. Kasih setianya tidak berkesudahan. Kasih sayangnya begitu besar. Dia mengampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa kita pasti diampuni. Walaupun kita tidak sempat untuk minta maaf. Sudah setuju? Itu ajaran Nikolaus. Tanpa engkau minta maaf pun Tuhan sudah ampuni. Makanya mau dosa apapun, ini konsepnya Nikolaus. Inilah bapak moyangnya Kristen progresif. Gak perlu minta maaf, Tuhan sudah ampuni. Kenapa? Kasih Tuhan begitu besar. Makanya gak apa-apa dosa-dosa dikit, Tuhan pasti ampuni. Itu ajaran Nikolaus. Itulah yang membuat jemaat di Pergamus kacau. Pelajaran bagi kita yang kedua, slide silakan. Jangan kompromi dengan hal yang tidak kudus. Sama-sama bilang, jangan kompromi. Iya saudara, jangan kompromi dengan hal yang tidak kudus. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita kompromi, maka itu sedang membuka celah untuk segala hal yang buruk terjadi. Ya. Jangan pernah kompromi dengan apapun yang tidak kudus. Sekali lagi sama-sama bilang, jangan kompromi. Gak boleh saudara kompromi dengan hal yang tidak kudus. Karena ketika engkau kompromi dengan hal yang tidak kudus, itu sama seperti ada lubang di kapal. Kapal sebesar apapun, lubangnya kecil, kelihatannya tidak ada pengaruh. Cuma lama-kelamaan pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Rumah tanggamu kalau engkau buka celah sekecil ini, kelihatannya memang tidak ada pengaruhnya. Tapi sekuat apapun keluargamu, bisnismu, perusahaanmu, kalau buka celah pasti tenggelam. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan main-main sama dosa. Bilang ya. Iya saudara, jangan kompromi dengan dosa. Jangan pernah kompromi. Contoh ya. Yang sampai sekarang masih sering nyetir motor lambaikan tangan. Walaupun punya mobil ya, masih nyetir motor. Oke. Kita tes satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Nyetir motor, ketemu lampu merah. Lampu hijau itu artinya apa? Jalan. Setuju? Setuju. Lampu merah itu artinya apa? Berhenti. Lampu kuning itu artinya siap-siap untuk kalau kuning kedip-kedip hati-hati. Kalau kuningnya nyala berarti siap-siap untuk berhenti. Benar? Konsepnya. Sekarang kelakuannya. Hijau artinya jalan, merah artinya, kuning artinya gas kesekencang-kencangnya. Begitu kan? Waktu awal-awal, wah lampu kuning, gas nggak ya? Gas rem, gas aja dulu, terobos. Awalnya mikir, lama kelamaan ngegas nggak mikir, bener gak? Lama kelamaan lihat kuning, otak kita mengomandokan tangan kita, tekanlah gas sekencang-kencangnya. Sampai kadang-kadang kelewatan. Lampu merah pun kita terabas dengan pikiran belum 3 detik. Emangnya makanan jatuh di lantai belum 3 detik. Iya saudara, awalnya nyoba-nyoba, lama kelamaan jadi kebiasaan. Ini yang saya bilang, stop normalisasi dosa.
Stop normalisasi bercanda dengan kata-kata kotor. Jangan dianggap itu lucu loh. Nggak apa-apa saya khotbah pahit-pahit dikit. Ya. Saya kemarin lagi di kafe sama istri saya. Tiba-tiba di depan saya ada anak-anak lagi ngomong main game. Dia bercanda, dia ucapin kata-kata kotor. Ya saya maklumin aja lah, biarin aja. Tetapi yang agak mengagetkan pas dia berdiri, di sini ada lambang kayak OSIS begitu. Lambang sekolahnya salib. Ngerti maksud saya? Orang mungkin bilang, ya maklumlah anak zaman sekarang. Stop normalisasi bercanda dengan kata-kata kotor. Stop normalisasi hal-hal yang itu dianggap sebagai, udahlah itu kan zaman sekarang memang begitu zamannya. Stop normalisasi. Tapi tolong, jangan juga kita berdiri dan bilang, hai engkau pengikut Bileam. Gak usah begitu juga. Ya saudara, biarlah itu untuk kita dan keluarga. Jangan kita kompromi dengan hal-hal yang tidak kudus. Saya ambil contoh, raja pertama Israel namanya siapa? Saul. Saul itu orang yang hebat, tinggi, gantengnya minta ampun. Tapi dia jatuh cuma gara-gara apa? Gara-gara waktu itu lagi perang, harusnya ada korban bakaran. Yang bakar korban bakaran harusnya nabi namanya Samuel. Samuel datang terlambat Pak Bu. Akhirnya Saul berinisiatif bakar korban. Pak, 1 Samuel. 1 Samuel 13 ayat 8 dan 9. Yap. Ia menunggu 7 hari lamanya. Stop. Tunggu 7 hari lamanya. Lanjut. Sampai waktu yang ditentukan Samuel. Saudara tolong jangan salah konsep ya. Karena banyak orang yang bilang Samuel terlambat 7 hari. Bukan. Samuel nggak terlambat 7 hari. Samuel memang janji datang di hari yang ke-7. Jadi bukan terlambat 7 hari ya. Dia memang bilang akan datang di hari yang ke-7. Lanjut Pak. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, Ya. mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Meninggalkan dia. Dia itu siapa? Raja Saul. Lanjut 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Ya. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Singkat cerita, Saul ambil Saul yang bakar. Padahal itu salah dan itu tidak taat pada firman Tuhan. Pada ayat berikutnya, gak lama kemudian Samuel datang. Saudara lihat, niat Saul kelihatannya benar gak? Kelihatannya benar kan? Daripada nanti orang-orang pada pergi, lebih baik saya yang bakar duluan, kan begitu? Tetapi coba lihat, perhatikan ayat 8 sekali lagi. Ia Lihat, menunggu- mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Dia. Yang ditakutkan oleh Saul adalah rakyat benci sama dia. Rakyat meninggalkan dia. Saudara tahu kapan Saul mulai jatuh dalam dosa? Kapan Saul mulai ditolak oleh Tuhan? Ketika Saul mencoba menyenangkan semua orang. Kegagalan utama orang Kristen adalah ketika Anda berharap untuk menyenangkan semua orang. Percayalah Anda tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Karena ada beberapa orang yang harus disenangkan dengan cara yang tidak kudus. Saya ini saudara lumayan agak keras. Kalau ada orang ngomong sama saya, lalu dia kasih minta pendapat, saya termasuk orang-orang yang menganggap dirinya kuat kalau saya bilang dosa ya dosa. Bagi saya nggak penting perkenan manusia. Tetapi yang paling penting adalah apakah sebagai hamba Tuhan saya mengucapkan firman sesuai dengan kebenaran? Maka kita orang Kristen juga harus seperti itu Pak Bu. Jangan kompromi dengan dosa. Slide silakan. Karena iblis tidak selalu datang dengan tanduk dan asap. Itu zaman dulu. Zaman dulu yang namanya kuntilanak itu di pohon. Ya, ketawa cekikikan. Kuntilanak zaman sekarang godain suami orang. Iblis tidak selalu datang dengan tanduk dan asap. Kadang dia datang dengan kesan mau menolong kita. Itu iblis kan? Kompromi dengan dosa adalah jembatan halus menuju kehancuran rohani. Saudara, saya ngomong ini karena saya juga bukan hanya bekerja sebagai pendeta. Hari biasa saya juga bekerja. Dalam kondisi normal saya bekerja. Dan berulang kali, jujur saja Bapak Ibu, saya berulang kali kehilangan kesempatan. Tapi prinsipnya jauh lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan kekudusan.
Jauh lebih baik. Ya, kenapa? Kita percaya Tuhan kita dahsyat dan Tuhan sanggup membuka pintu-pintu berkat bagi orang yang setia jaga kekudusan hidup. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan kompromi dengan dosa. Bilang. Dan saya percaya siapapun yang setia, engkau akan melihat anak cucumu diberkati Tuhan. Engkau akan lihat masa depanmu indah. Engkau akan lihat apa yang engkau tabur dengan setiap hal yang baik, dengan kekudusan, engkau akan menuainya dengan sorak-sorai kemenangan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ayat 12, Pak Surya silakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya, inilah firman dari Dia yang memakai pedang tajam bermata dua. Ayat 16 Pak sekalian. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, Ya. dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Coba lihat ayat 12 dan 16. Ada kata apa yang diulang di situ yang cukup menarik perhatian? Ya, saya tunggu jawabannya sampai jam 6. Apa? Pedang. Saudara tahu bahwa pedang itu bicara mengenai apa? Firman. Poin yang ketiga, yang terakhir. Kalau saudara mau bertumbuh, pelajaran dari jemaat Pergamus harus rela dikoreksi oleh kebenaran firman. Sama-sama bilang, rela dikoreksi. Iya, saudara harus rela dikoreksi oleh kebenaran firman. Saya sampai sekarang saudara masih mendisiplinkan diri saya untuk tetap ibadah. Walaupun saya hamba Tuhan, saya ikut sesi ibadah pendeta lain loh. Iya, saya duduk dengerin pendeta lain. Kenapa? Karena kalau saya nggak ikut ibadah, yang mau koreksi saya siapa? Jadi harus rela. Makanya saya bilang, firman Tuhan itu tidak boleh dijadikan seperti kulkas. Saudara tahu kulkas itu apa? Kalau lagi butuh sesuatu, buka kulkasnya, cari apa yang enak, dimakan. Yang nggak diperlukan apa? Didiemin sampai basi lalu dibuang. Firman Tuhan nggak boleh diambil sesuka, seenaknya kita. Yang setuju anggukan kepala. Iya saudara, firman Ibrani Pak. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Dipisahkan jiwa dan roh, terus Sendi-sendi, sendi dan sumsum. sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya saudara, maka firman Tuhan, saya undang worship leader main musik. Firman Tuhan itu adalah hal yang luar biasa seperti pedang bermata dua. Saya sering katakan, makanya saudara, sebelum datang gereja di rumah doa dulu. Ya, doa dulu di rumah. Sebelum datang gereja, Tuhan, saya siapkan hati saya untuk terima firman Tuhan. Karena kalau jemaatnya doa di rumah, pendeta lagi persiapan khotbah juga doa, nyampe di sini terjadi pertemuan rohani yang luar biasa, pulang pasti bawa berkat. Maka saudara, jadikan firman sebagai dasar hidup kita. Makanya saya suka lagu lama ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Saudara harus jadikan firman sebagai dasar kehidupan kita. Dan saya doa setiap saudara harus jadikan pembacaan firman sebagai kebiasaan setiap kita. Sudah bulan apa sekarang? Oktober. Yuk komitmen. Yang mau komitmen baca Alkitab secara rutin, lambaikan tangan. Nah gitu. Ya memang saya tahu kalau baca firman, Pak Pendeta saya nggak bisa karena Alkitab berat. Sekarang udah zaman modern. Buka di YouTube udah banyak khotbah-khotbah kan? Saya juga kalau lagi jalan jauh pasang YouTube di di perjalanan, dengerin praise and worship Tiberias, khotbah-khotbah pendeta, dengerin di YouTube sambil penyembahan. Kupandang wajahmu, YouTube-nya premium ya. Karena kalau nggak premium, kupandang wajahmu, Shopee COD. Saudara, pakai semua hal itu untuk apa? Supaya kita bertumbuh. Slide penutup, saya undang worship leader. Buka hati setiap kali baca firman. Biarkan dia tegur, dia koreksi dan mengubah arah hidupmu. Kenapa? Karena engkau baca firman mungkin akan mengkoreksi dirimu. Lebih baik terluka sementara oleh kebenaran. Pak Bu, saya khotbah begini agak-agak keras sedikit. Mungkin akan melukai hatimu sementara, nggak apa-apa.
Karena itu jauh lebih baik engkau terluka oleh kebenaran daripada nyaman dalam kebohongan. Dan saya doa setiap saudara terus bertumbuh. Engkau akan terus bertumbuh dalam iman. Sampai satu saat nanti engkau akan berjumpa muka dengan sang pemilik kehidupan. Dan saya berdoa engkau akan terus melangkah dalam iman. Dan biarlah hal-hal baik selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama bilang berjuang. Saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama saudara, belajar dari jemaat Pergamus. Yang pertama apa tadi? Kita harus apa? Pertahankan iman. Pertahankan iman. Yang kedua, jangan apa? Jangan kompromi dengan hal yang tidak kudus. Dan yang ketiga, relakan hatimu ditegur, dikoreksi oleh kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami ingin terus bertumbuh dalam iman, dalam kebenaran. Kami percaya biarlah hati kami boleh menjadi hati yang siap untuk dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami berjanji tetap setia sampai selama-lamanya, karena Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Yuk kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, Amin, amin. lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Katakan Kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi bersama-sama katakan. Selidiki aku, Katakan lihat hatiku. lihat hatiku. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Jadi kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu Tuhan yang kudus. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah ku lihat. Ku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Katakan telah ku lihat Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan-Mu tidak ditentukan ketika engkau lagi rame-rame. Karena kalau engkau beriman sama Tuhan pas lagi di dalam keadaan rame, saya khawatir Anda bukan pengikut Yesus, Anda cuma penggemar Yesus. Kenapa? Karena imanmu akan dibuktikan ketika engkau berjalan sendirian, pegang kebenaran. Bisa jadi engkau akan dimusuhi, engkau akan ditinggalkan oleh teman terbaikmu. Tetapi ingat, pegang terus kebenaran itu. Sampai pada akhirnya engkau akan melihat buah daripada kesetiaan. Saya tahu saudara, ada banyak mungkin di tempat ini yang terlibat dengan dosa. Tuhan tahu segala kelemahanmu, Tuhan tahu segala kekuranganmu, tetapi kasih-Nya luar biasa atasmu. Itu sebabnya siang hari ini engkau yang mau doa sama Tuhan, Tuhan, dengan segala kelemahan kekurangan saya, jamah aku ya Tuhan. Maka saudara boleh tundukkan kepala. Izinkan saya berdoa. Tuhan, lihat anak-anak-Mu
pada siang hari ini. Kami punya komitmen Tuhan untuk setia kepadamu sampai selamanya. Tetapi Tuhan tahu memang ada banyak tekanan, ada banyak godaan. Tetapi hari ini dengan segala kekurangan kelemahan kami tetap pilih iring Yesus sampai nafas kami yang terakhir. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Itu sebabnya Tuhan, pegang erat terus kami, karena kami tahu kami tidak akan pernah kuat tanpa Yesus. Kami tidak akan pernah bisa melangkah tanpa kasih-Mu. Itu sebabnya Tuhan, sertai, iringi kami terus sampai selama-lamanya. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, dan sama-sama katakan, telah kulihat. Haleluya, haleluya. Yang tak pernah katakan komitmenmu, ku berjuang sampai kau dapat dia. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus, kami telah diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tidak hanya memampukan setiap kami untuk kami boleh jadi pendengar, tapi Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman, agar melalui setiap hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Ajar, didik, tegur setiap kami untuk setiap hari kami boleh berjalan mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Giri Tengket, setiap pelayanan bersama tim, bersama keluarga, melangkah melayani nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bagi rasa syukur kami akan membawa persembahan kami yang kedua di minggu yang pertama di bulan yang baru. Tuhan berkati setiap persembahan umat-Mu yang belum bisa memberi. Tuhan tetap memberkati setiap usaha, toko dagangan, karir, diangkat Tuhan naik menjadi kepala bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
rencanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kataku bersama-Mu. Ini doa setiap kami Tuhan. Jadikanku rencana-Mu, Yesus Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Kalau ini menjadi doa ucapan syukur kita beri tepuk tangan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kataku bersama-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu selamanya, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu semua Tuhan mau berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu di sore hari ini. Dan sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukti kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama dengan hati mengucap syukur. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami. Kita mulai bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Menyembuhkan sempurna kita
siapkan hati, teduhkan hati sejenak supaya kita benar-benar siap untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami diberkati Tuhan, jadi keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami diberkati, apapun yang kami pegang diberkati Tuhan. Kami tolak kasar, kami tolak curi. Kami percaya mulut kami punya kuasa. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Kami doa bersama keluarga, panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Doa, bicara sama Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus, yaitu setiap jemaat Tiberias, kami semua sehat sempurna, khususnya dalam masa pancaroba ini. Kami doa semuanya sehat. Kami tolak demam berdarah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Artinya kami diberkati menjadi generasi majikan. Apapun yang kami kerjakan diberkati lipat kali ganda. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita dalam menyatukan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita boleh nyanyikan ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita bangkit berdiri.
Angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Percaya tubuh dan darahnya mengurapi setiap kita, memampukan setiap kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, biasakan di awal bulan itu saudara ngumpul lagi sama keluarga, suami, istri, orang tua, anak, pimpin doa di rumah, khususnya hari Minggu pertama tiap bulan. Doa sama-sama, urapi anak-anaknya, urapi juga keluarganya. Kita percaya bahwa di bulan yang baru selalu ada berkat yang baru. Maka saudara yang bawa botol minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, bicara sama Tuhan. Datang ke gereja, momennya kita ngomong sama Tuhan, bicarakan, nggak usah takut datang kepada Bapamu. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu Tuhan berkati. Juga Karen Angelina diberkati Tuhan, Herli diberkati Tuhan, juga Ibu Naomi Marlina diberkati, juga keluarga Pak Agus bersama juga Ibu Maria diberkati Tuhan Yesus, juga keluarga Zega diberkati Tuhan sayangi selalu. Pak Riki juga selalu diberkati, juga keluarga Siagian diberkati Tuhan sayangi selalu. Siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Maka doaku Tuhan, setiap suami yang hadir diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan, yang setia, tiang doa dalam rumah tangga. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, Tuhan yang memberkati. Maka jemaat-Mu yang hari ini datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan yang boleh berikan mujizat kesembuhan. Maka doaku Tuhan, mereka yang saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan, memulai bisnis, Tuhan yang turut campur tangan. Anak-anak kami dalam studi, dalam pendidikan, biarlah mereka boleh menjadi, yaitu punya masa depan yang bagus, punya masa depan yang indah. Mereka jadi pintar, cerdas, generasi minyak anggur yang punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami raih janji firman Tuhan sesuai Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kami disayang, dilindungi, diberkati sempurna oleh kuasa darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama seluruh keluarga, anak, menantu, cucu dalam perlindungan kuasa-Mu yang dahsyat. Berkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sayangi selalu dengan segala program-programnya. Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati selalu, Tuhan sayangi selalu. Bahkan juga Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember 2025, Tuhan kirim ratusan ribu jiwa memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Terjadi lawatan Allah luar biasa di sana. Ada kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sore hari ini juga Tuhan berkati. Koordinator Pak David Raharja bersama keluarga diberkati Tuhan. Hamba juga bersama keluarga diberkati, juga bersama partner pelayanan Pak Surya diberkati Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan yang bertugas sebagai worship leader juga Bung Sony diberkati, juga Pastor Alvarado diberkati, rekan-rekan singer, juga
Christian, Tuhan berkati Jordan, Arthur, dan juga Kores, diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Pasangan suami istri yang melayani, tim media, Tuhan berkati selalu, Tuhan yang promosikan. Maka siapapun yang melayani, pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi